Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Tokolis, NIM 2020111010. Pada perkembangannya oleh ulama mutaakhirin, ilmu hadis ini dipecah menjadi dua, yaitu ilmu hadis riwayah dan ilmu hadis diroyah. Yang pertama, ilmu hadis riwayah yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari hadis-hadis yang disandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik berupa perkataan, perbuatan, takrir, tabiat maupun tingkah lakunya. Yang kedua, ilmu hadis diroyah. Menurut Al-Tirmizi, ilmu hadis diroyah adalah undang-undang atau kaidah-kaidah untuk mengetahui keadaan sanad dan matan, cara menerima dan meriwayatkan sifat-sifat perawi dan lain-lain. Pengertian sanad. Kata sanad menurut bahasa adalah sandaran atau sesuatu yang kita jadikan sandaran. Dikatakan demikian karena hadis bersandar kepadanya. Menurut istilah terdapat perbedaan rumusan pengertian. Al-Badru bin Jamaah dan Al-Tibi mengatakan bahwa sanad adalah berita tentang jalan matan. Yang lain menyebutkan silsilah orang-orang yang meriwayatkan hadis yang menyampaikannya kepada matan hadis. Ada juga yang menyebutkan silsilah para perawi yang menukilkan hadis dari sumbernya. Yang pertama, cabang-cabang ulumul hadis pada sanad. Yang pertama, ilmu ar-rijal al-hadis. Yang kedua, ilmu jarh wa ta'dil. Yang ketiga, ilmu tabaqat al-ruwah. Yang keempat, ilmu tarikh rijal al-hadis atau tarikh al-ruwah. Yang kelima, ilmu ilal al-hadis. Yang pertama, ilmu rijal al-hadis, yakni ilmu yang mengkaji tentang para perawi hadis baik dari sahabat, tabi'in maupun angkatan setelahnya. Definisi yang lain bermakna ilmu untuk mengetahui para perawi hadis dalam kapasitasnya sebagai perawi hadis. Ilmu ini sangat penting kedudukannya dalam lapangan ilmu hadis karena objek kaji hadis pada dasarnya ada dua hal, yaitu matan dan sanad. Di antara kitab-kitab yang paling tua yang menguraikan tentang sejarah para perawi tabaqat demi tabaqat adalah karya Muhammad ibn Sa'ad yaitu Tabaqat al-Kubra dan karya Khalifah ibn Asfari yaitu Tabaqat al-Ruwah dan lain-lain. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Mbak Fibri. Waktunya saya persilahkan. 2. Ilmu jarh wa ta'dil, yakni ilmu yang menerangkan catatan-catatan tentang keterangan memandang adil periwayat atau mencatat menerangkan keadaan yang tidak baik periwayat. Definisi yang lain bermakna ilmu yang menerangkan kecacatan yang ada pada para perawi dan di dalamnya memandang adil para perawi dengan memakai kata-kata yang khusus dan tentang tingkatan atau martabat kata-kata tersebut. Orang yang melakukan ta'dil dan tarjih harus memenuhi syarat sebagai berikut: 1. Berilmu pengetahuan, 2. Takwa, 3. Warok, 4. Jujur, 5. Menjauhi sifat fanatik terhadap golongan dan mengetahui ruang lingkup ilmu jarh dan ta'dil. 3. Ilmu tabaqat al-ruwah, yakni ilmu yang mengelompokkan orang yang menerima, memelihara, dan menyampaikan hadis yang hidup dalam satu generasi atau satu masa dan masa dalam periwayatan atau isnadnya atau sama dalam periwayatan saja. 4. Ilmu tarikh rijal al-hadis, tarikh al-ruwah, yakni ilmu untuk mengetahui para perawi hadis yang berkaitan dengan usaha periwayatan mereka terhadap hadis. Menurut As-Suyuti, antara ilmu tabaqat al-ruwah dengan ilmu tarikh al-ruwah adalah sama saja dengan antara umum dan khusus. Keduanya bersatu dalam pengertian yang berkaitan dengan para perawi, tetapi ilmu tarikh al-ruwah menyendiri dalam hubungannya dengan kejadian-kejadian yang baru. 5. Ilmu iqlal al-hadis, yakni ilmu yang membahas sebab-sebab yang tersembunyi yang dapat mencacatkan kesahihan hadis, seperti mengatakan mutaswil terhadap hadis yang muntahik, menyebut marfu terhadap hadis yang mauquf, memasukkan hadis ke dalam hadis lain, dan hal-hal yang seperti itu.
Menurut Al-Hakim, ilmu iqlal al-hadis ialah ilmu yang berdiri sendiri selain dari ilmu sahih dan do'if, jar, dan ta'dil. Ia menerangkan iqlal hadis yang tidak termasuk ke dalam pembahasan jar, sebab hadis yang majruh adalah hadis yang gugur. Sekian dan terima kasih.